cerita. Kita cerita. Mode 3 2 1. Musola kecil di kebun kosong. Yang jelas satu baca. Jadi pelan-pelan aja. ini dia menceritakan tentang sebuah tempat musola kecil di kebun kosong. Waduh, ini menarik juga nih. Agak keras ya. Di kampung tempatku tinggal ada satu kebun kosong yang dari dulu memang jarang dilewati orang kalau malam. Oh, beres Isa berarti kan ini. Letaknya ada di ujung gang. Agak masuk ke dalam, terus dia itu diapit kebun singkong dan juga pohon pisang. Nah, di tengah kebun itu berdiri sebuah musola kecil. Bangunannya sederhana, cuman tembok setengah badan, lantainya semen kasar, dan cat hijaunya sudah kusam dimakan usia. Atapnya dari genteng lama, beberapa bagian bahkan sudah ditumbuhi lumut. Wah, ini kayaknya udah lama ya ini musolanya ya. Kayaknya lebih lama daripada usia kita ini. Usia kita udah 30 tahun kan ya? Enggak, gua masih 25. Oh, ini mendeskripsikan si bangunannya seperti itu ya. Bangunannya udah tua banget ini kayaknya. Tapi pada siang hari, ya musola itu masih terlihat biasa aja sih. Kadang dipakai istirahat sama petani, kadang sama anak-anak kecil dipakai buat main petak umpet. Tapi entah kenapa, begitu maghrib lewat, suasananya langsung berubah. Jalan setapak menuju ke sana mendadak terasa lebih sunyi. Suara jangkrik terdengar terlalu keras. Angin yang lewat di daun pisang bunyinya seperti bisikan. Waduh, mungkin karena memang di tengah kebun juga kan. Tapi si musola ini berarti masih beroperasional. Dia masih tegak berdiri lah ya. Jadi kayak ya udah rumah singgah istirahat berarti kan. Dan lampu bohlam kuning di teras musola itu sering kedap-kedip sendiri. Wahnya ini. Udah mah di tengah kebun, bohlamnya kuning. Sih. Suka berkedap-kedip. Suka berkedap-kedip sini dekat narasumbernya. Aku tahu tempat itu karena rumah temanku, Ian. Cuman beda beberapa gang dari sana katanya. Waktu itu aku sering main ke rumahnya sampai malam. Biasanya kalau lewat jam 10, aku pulang sendirian naik motor. Rute tercepat ke rumah memang harus melewati ujung gang dekat kebun kosong itu. Jadi kebun kosong ada gang gimana? Aku nggak ngerti. Mungkin jalan setapak. Oh, jalan setapak ya. Oh, Jalan setapak yang kayaknya. setapak kayak di sawah itu kan berarti kan ya? Jadi mapai jalan setapak. Enggak kan lu kalau kebun kan suka dibuat nih jalan-jalan buat orangnya kayak gitu maksudnya. Kan Iya. ya jadi seolah-olah kayak gang kan karena di kiri kanannya itu kan lumayan ada tumbuhan-tumbuhan gitu kan. Tapi kan ini tumbuhannya dia apa tadi tuh? Pohon bambu. Singkong kan? Singkong. Jagung kalau nggak salah tadi. Jagung ha? Kan jagung lumayan tinggi-tinggi ya, Sep ya. Jagung lumayan lah Ya, atas. jadi kan kelihatan seperti gang gitu kan jalan setapaknya ini kan. jadi kayak ngebelah gitu ya. Wah, horor tuh suka jadi tempat kalau di film-film thriller Amerika tuh kan mayat suka di tempat di situ. Ya, Mesum gitu. tempat mesum. Mesum anjir, mesum. Pembunuhan anjir. Mana ada mesum anjir. Tapi kalau daripada kebun jagung, sawah loh. Sawah anjir, waktu rumah gue waktu masih di sana tuh di daerah NBC tuh. Itu tuh sawah tuh suka ada motor di pinggir-pinggir tuh. Pinggir jalan. Buat mesum. Enggak tahu orangnya kemana anjir, enggak tahu. Cerita dulu. Nah, awalnya kata si narasumber ini awalnya tidak pernah terjadi apa-apa ya. Sampai suatu malam ketika habis Isya, dia teh nongkrong cenah di rumah si Ian teh. Iya. Ian bareng dia dan 2 teman lainnya katanya. Jadi kami itu cuma ngobrol biasa, bahas motor, kerjaan, sama cerita-cerita receh. Terus, tapi tiba-tiba obrolan kami berhenti waktu terdengar suara azan dari arah musola kecil itu cenah. Oh, jadi si rumah Ian ini lumayan dekat ya jaraknya sama musola ini ya.
Kayaknya dia lumayan karena Kan mungkin masih kedengaran ya. masih kedengaran. Aku langsung melirik HP di jam menunjukkan jam 22.47. Hah? Oh, Adzan apa ya? 22.47. 22.47 berarti jam 11 kurang 13 menit. Hmm. Angka 13 Jar. Waduh. 11.47 tadi? Hmm. Iya. Ini 22.47. ini ibadah aja mau diingetin sama setan apa gimana nih teh? 10.47. Iya, jam 11 kurang 13 menit. 13. Iya. Iya. Heeh. Kurang 13 Siapa menit. yang azan sampai jam segini katanya teh? Tanyaku sambil menatap Ian. Nah si Ian temannya ini dia cuma diam. Teman yang lain juga ikut saling pandang. Salah satu dari mereka malah langsung menunduk seperti pura-pura sibuk main HP. Ya kita juga kalau gitu mending cuek, mending cuek. Aku tidak dengar. Aku tidak dengar. Biarkan orang lain saja yang berparno. Paling orang lewat teh azan. Kata Ian pelan tapi nadanya nggak yakin. Masalahnya suara azan ini bukan seperti orang yang sedang iseng atau suara speaker rusak katanya teh. Speaker rusak. Suaranya teh jelas, lantang, tenang, bahkan merdu. Seperti benar-benar ada orang yang sedang mengumandangkan azan dari musola itu. Padahal semua orang di kampung tahu musola itu sudah lama nggak dipakai buat sholat berjamaah malam. Oh, listriknya pun katanya sering mati sendiri. Oh. Kami sempat keluar ke teras rumah Ian. Nah, dari sana itu kalau malam sedang sepi, suara dari arah kebun memang terdengar cukup jelas katanya teh. Dan malam itu azan itu seperti berjalan sampai selesai. Oh, jadi mereka malah dengerin terus aja ya sampai gitu. beres ya? Sampai beres. Jangan lupa dijawab ya kalau dengar azan ya. Maksudnya? Ya kalau dengar azan kan harus jawab. Oh iya. Mereka ngejawab gak? Narasumber tidak menyebutkan ini. Dia mungkin mau ngejawab takut, nggak ngejawab tapi udah bingung. Terus setelah suaranya berhenti, suasananya menjadi mendadak hening nih katanya. Hening banget sampai rasanya telinga berdenging. Nggak ada suara motor, nggak ada suara orang lewat, nggak ada suara hewan. Yang biasanya ribut malam hari itu diam semua. Ini kayaknya bahkan suara jangkrik juga nggak ada ya. Hening banget ya berarti. Kayaknya hening banget ya. Itu jangkrik belum pada ngumpul gitu. Lagi nyamper kodok. Nyamper kodok. Kodok yang nyamper ke jangkrik. Aduh. Udah jangan ke situ malam-malam kata Ibu Ian cenah dari dalam rumah. Entah sejak kapan beliau berdiri di balik pintu. Kalau dengar suara dari musola itu diam aja, jangan dicari. Kadang memang ya apa hal-hal yang tidak normal. Bukan hal-hal yang tidak perlu kita ketahui itu nggak perlu dicari tahu gitu. Oke. Kayak misalnya Jadi beberapa biarkan hal aja gitu, Jar, ya. biarkan aja itu terjadi. Berarti tadi kata ibunya Ian ya udah dihiraukan saja. Hiraukan saja. Oke. Mungkin karena memang ada sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan, akhirnya ya udah aja biarkan aja itu berlalu gitu. Ya terus aku sempat ketawa kecil katanya, mengira itu cuma cerita buat nakut-nakutin. Tapi ekspresi Ibu Ian sama seperti nggak kelihatan bercanda. Wah, ini kayaknya narasumbernya udah dewasa juga ya. Tapi kalau buat ditakut-nakutin sih kayaknya nggak lucu sih ini. Nggak bisa buat nakut-nakutin juga sih. Nakutin siapa? Iya kalau narasumbernya ini usia berapa? 30-an. Oh, kita lebih takut sama inflasi. Kita lebih takut sama dolar naik. Kita lebih takut sama IHSG turun. Kita lebih takut usia 30 belum bisa membahagiakan kedua orang tua. Anjay. Aduh. Saya pun merasa seperti itu ya karena memang kadang saya belum bisa menjadi orang yang terbaik lah. Semua Mungkin pasti merasa berdiri. mungkin ekspektasi saya dan orang tua saya berbeda. Mungkin saya mengira saya belum bisa membahagiakan orang tua saya, tapi mungkin orang tua saya merasa kamu nggak menjadi apa? Kamu nggak nakal, nggak narkoba juga udah bangga lah. Seenggaknya nggak menjelek-jelekan orang tua. Tapi kalau nggak bisa membahagiakan orang tua ya nggak apa-apa. Nggak tahu ya, aku nggak tahu juga. Itu belum. Saya juga nggak tahu ketika orang tua saya sendiri. Kalau kata lagu The Massive mah ini Jar. Apa? Jangan menyerah. Syukuri apa yang Oh, ada. iya. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini dan lakukan yang terbaik. Betul.
Jadi hidup aja itu sebenarnya kita sudah harus disyukuri ya. Tuh. Dan aku Cerita, cerita. Tapi ini banyak pelajarannya loh dari cerita kayak gini tuh loh. Jangan kepanjangan. next. Next. Nah, aku sempat ketawa kecil. Oh, tadi udah. Nah, malam berikutnya si narasumber malah penasaran, gelo. Jadi di malam berikutnya si narasumber ini malah penasaran dia. Apa di malam selanjutnya. Di malam selanjutnya teh Oke. malah penasaran dia teh. Rasa penasaranku malah makin lebar. Idih. Sekitar jam 11 cenah. Nah, dia teh pulang dari rumah si Ian sendirian. Jalan kampungnya itu kan udah otomatis udah sepi ya. Ya. Wah, ini nongkrongnya kemalaman nih. Lampu rumah Malam aja. warga banyak yang mati katanya. Tinggal beberapa teras yang masih menyala redup. Saat motor melintas dekat ujung jalan yang kebun itu, tiba-tiba mesin motornya mati. Berebet langsung mati cenah. Oh, jadi naik motor ya pulangnya ya. Lah tiba-tiba berebet mati kayaknya ini Berarti mati acu anjir. Ecu maneh jar ini Pak Ecu. Anjir karena cerita motor aing lagi anjir. Enggak, itu tuh berarti dia mati itu pada saat di kebun-kebun. Iya, di kebun. Oke. Padahal bensinnya ada. Motor sore juga tadi masih normal katanya. Nah, si narasumber ini tadi langsung berhenti cenah tepat di mulut jalan setapak menuju musola kecil itu. Waduh. Jadi Jalan, dia lirik kanan kayaknya itu musola atau Musola. dia nggak ngejalan sini posisi jalannya itu dia musolanya itu di kanan apa di kiri. Tapi seenggaknya itu ada jalan yang menuju ke musola itu dan itu kelihatan gitu sama dia. Jujur, jujur dari situ saya bulu kuduknya sudah berdiri sih. Angin malam terasa dingin banget. Padahal siangnya panas. Nah, si narasumber ini dia coba starter motor nih berkali-kali, tapi nggak mau hidup katanya teh. Saat itulah aku sadar dari arah musola ada cahaya. Emang lampu di musolanya gak dimatiin ini? Enggak dong, kan biasanya Enggak musola ya? nyala terus. Nyalakan terus ya? Oh ya udah ya. Yang isi tokennya siapa? Betul sekali. Biasanya nggak pakai token sih. Yang langsung nempel ke Deal, orang. dan nempel ke orang atau di los kali. Nah, kata narasumber nih, samar-samar. Seperti cahaya lampu minyak, bukan seperti lampu listrik. Oh, emang beda ya? Lampu Beda. minyak sama lampu listrik ya? Lebih mungkin lebih ke redup gitu kali Iya. Sep ya kalau lampu petromak gitu. Iya, jadi kalau misalkan kayak lampu minyak kayak gitu kan lampu patromak yang pakai minyak itu loh. Kayak gitu kayaknya Majar. Enggak, berarti maksud aku kelihatan mencolok perbedaan lampu nyala Iya, lampu lampu listrik listrik sama lampu minyak itu ya. Kalau lampu listrik kan otomatis dia di atas kan ya? Bukan lagi dipegang kayak gini mungkin. Betul. Ya, Betul kan? betul. Enggak, kan lampu minyak juga kadang digantung, Bro. Oh Iya. gitu? Iya, Iya, kalau ada. di rumah kan digantung. Ada gitu yang kecil sedikit gelas gitu. Oh. Coba selanjutnya gimana? Nah, samar-samar seperti cahaya lampu minyak bukan lampu listrik. Karena posisi jalannya agak menurun dan kebun itu terbuka, dari tempatku berdiri aku bisa melihat langsung ke teras musola. Katanya di sana ada seseorang loh. Anjir. Wow. Lah kelihatan ada seseorang. Bagus. Tapi nggak dijelasin ya di sini seseorang itu lagi. Oh, ternyata dia seseorang ini dijelasin di sini katanya. Dia berdiri membelakangiku. Berarti ngadep ke sana. musola ya. Pokoknya membelakangi lah. Ya berarti ngadep ke musola dong. Kan dia pandangannya ke musola. Jadi di sini dijelasin sosok yang dia lihat itu tubuhnya kurus, tinggi, memakai baju putih panjang seperti sampai betis cenah. Oh, sampai Imam. sini. Wah, imam sholat itu. Imam sholat kayaknya itu. Rambutnya hitam lurus, sangat panjang, sampai cewek berarti. sampai hampir menyentuh pinggang. Oh, rambutnya. Rambutnya. Ya panjang berarti ini ceweknya ini. Cewek ini kayaknya. Iya, Wow. cewek pasti. Awalnya kupikir itu perempuan biasa katanya. Mutahajud. Mungkin ya. Mungkin warga sekitar yang sedang numpang istirahat. Tapi kata narasumber di sini ada hal yang aneh nih. Dia itu diam berdiri. Diam, berdirinya diam. Ya, jadi diam terus kan aneh gitu kan. Diamnya itu bukan seperti orang lagi bengong, tapi seperti patung. Ya kalau bengong harusnya sih kepalanya miring ya. Ya, Gimana ada sih kalau kita lagi gerak-gerakan sedikit-sedikit lah gitu. Cuman kalau ini benar-benar kayak patung dia. Terus si narasumber ini dia menahan napas.
Tangannya itu masih pegang setang motor. Tapi rasanya dingin dan lemes. Dalam kepala narasumber ini dia cuma mau bilang, jangan nengok ke sana, jangan turun, jangan panggil siapa-siapa. Jadi memang kalau orang ada apa ya, orang itu emang punya insting di mana kalau ada rasa takut itu dia sebaiknya harus lari. Emang itu normal sih memang. Kayaknya di sini insting si orang ini, si narasumber ini langsung berkata, tong kadinya. Jangan ke situ. Tong nempok kadinya. Jangan lihat ke situ. Lalu terdengar suara tok tok. Loh. Lalu terdengar suara tok tok tok. Tapi bukan dari musola, bukan dari jalan juga. Tapi dari atas genteng musola itu cenah. Tok tok tok. Seperti ada langkah kaki kecil yang sedang berjalan pelan ke arah di atas atap. Di genteng berarti jalan di genteng. Wah, ini kalau ada orang prank kebangetan sih ini. Mungkin gentengnya bocor ya. Oh, iya benerin malam-malam. Terus dia tuh refleks menatap ke atas bangunan. Ya, emang kelihatan ya? Nggak kelihatan apa-apa sih, tapi suara langkahnya tuh masih ada. Berpindah dari ujung kiri ke ujung kanan. Pelan, teratur, seolah ada seorang yang Menginjak. mondar-mandir di atas atapnya itu, sambil memperhatikan si narasumber ini. Kan dia nggak ngelihat ada siapa-siapa. Nah itu, tapi perasaannya tuh mengatakan ada lah yang ngeliatin aku. Kayak orang lagi jatuh cinta itu kadang GR-nya tuh berlebihan. Ih, kayaknya dia suka sama aku, padahal enggak. Gitu. Nah, sementara ini dia seperti sementara ini dia itu kayak ada yang memandang, dia itu ada kayak ada yang memperhatikan, tapi ini sesuatu yang Berarti sebaiknya kan jangan terbalaskan gitu loh. Iya, berarti maksudnya kalau gitu kan lebih ke sugesnya si narasumber Sugesnya. ini kan. Ya. Instingnya Jadi mengatakan seolah-olah kayak ada yang merhatiin dia dari ada yang atas merhatiin genteng dia. itu kan. Atas genteng musola ya. Terus dia saat menurunkan pandangan dari atas tuh ke teras musola, terus sosok perempuan tadi udah nggak ada, cenah hilang. Jadi udah ngelihat ke atas ya. Balik lagi lihat ke bawah, Udah nggak ada. udah nggak ada. Siang Wah. tadi, Klimaksnya ini pasti di sini nih. Wah. Udah ketebak nih. padahal aku yakin dari tadi dia berdiri di situ karena dia kayaknya curiga dia diem kan gitu kan tadi kan. Si narasumber ini bilang dadanya tuh langsung terasa sesak. Kayak aku buru-buru mencoba starter lagi sambil komat kamit baca doa. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dadanya sesak. Sudahnya sesak. Kang Adit, tolong Kang Adit. Dadaku sesak Kang Adit. Sambil komat kamit baca doa. Ya kalau setannya Ngedekat. Dracula, Kalau Dracula apa? Dracula. Ngegigit. Setannya Dracula kan kita baca ini memang dia kabur ya. Enggak, tempel ya. Vampir anjir. Vampir. Terus terus itu kan setan yang kuat itu baca-baca mamanen setan yang Setan Islam. yang meninggalnya dalam keadaan Islam kan ya? Hah? Iya enggak? Nah, setelah itu mesin motornya akhirnya teh menyala cenah. Alhamdulillah. Begitu hidup dia teh langsung tancap gas tanpa berani menoleh ke belakang. Gaskeun. Gaskeun lah. Malam itu dia itu sampai rumah dengan tangan gemetar. Sampai susah buka pintu sendiri. Udah sakit, udah di tahap gimana ya? Udah tremor lah ya. Udah di tahap dia tuh benar-benar takut banget kehilangan nyawanya sendiri. Besoknya aku cerita itu dia. Nah, si narasumber ini besoknya dia cerita ke si Ian temannya nih. Kukira dia bakalan ngetawain aku tapi justru wajahnya berubah tegang. Wah. Jangan si Ian juga pernah ngalamin nih. Kayaknya gitu sih. Kayaknya soalnya kan ikut-ikut tegang ya. Biasanya kan kalau ke cerita ke temen yang belum mengalami kan naon sih gitu kan. GJ cenah cerita hantu naon. Nah, Masih terus ada zaman sekarang. terus dia tuh bilang beberapa bulan sebelumnya, Siapa yang bilang Ian atau narasumber? kayaknya si Ian deh yang cerita ini. Dia bilang cenah beberapa bulan sebelumnya ada warga yang juga pernah mengalami hal aneh di tempat yang sama dengan di si narasumber ini cenah. Seorang bapak pulang dari ronda sekitar jam 1 malam. Waktu melewati kebun kosong itu, melihat musola itu dalam keadaan terang benderang seperti sedang dipakai pengajian.
Terus ada suara orang mengaji ramai-ramai dari dalam. Karena penasaran, bapak itu mendekat dan mengintip lewat jendela samping. Wah, si bapak ini malah nyamperin masuk loh. Ya normal lah tuh, kan ada pengajian. Tapi jam segitu, jam berapa ini? Tadi disebutin jam berapa? Jam 1 malam loh. Iya. apa Itu sih? ada yang meninggal gitu? Tawasul malam. Kadang ada aja sih yang ngaji malam-malam gitu kan sebenarnya, Jar. Ada nggak sih Tadarus, tadarus. hal-hal normal nggak sih ngaji malam gitu? Kayak Enggak sih. tadarus gitu kayaknya Bud ya. Enggak. Enggak ya. Enggak. Kecuali ini kali yang malam Lailatul Qadar ya. Kecuali mungkin malam Lailatul Qadar atau Malam satu suro. takbiran. Mau Idul Oh, Adha iya, atau Idul takbir. Fitri itu kan. Takbir atau bukan ngaji itu. Ya, tapi kan orang-orang suka pada ngumpul baca Al-Qur'an Oh, gitu iya. kan. Udahlah, sekarang si bapak nyamperin nih Heeh. jam 1 malam karena terlihat ada yang ngaji di musola. Nah, terus katanya teh di dalam itu memang ada banyak orang duduk bersila, tapi semuanya menghadap ke dinding. Lah, Bentar. Ke dinding kalah. Kela. Bentar. ke dinding gitu ya. Jadi bukan ke tengah atau ke imam gitu ya. Jadi mau pada saling membelakangi gitu loh. Berarti kan saling membelakangi ya. Heeh. Terus yang paling aneh itu, kata bapak itu, tidak ada satupun dari mereka memiliki wajah yang terlihat jelas. Ya kan. Kalau perempuan sih aku masih berpikiran dia pakai cadar ya. Iya. Cuman kalau wajah yang gak jelas itu pada laki-laki itu kan Ya kan karena menghadap ke dinding itu, jadi si bapak kan nggak bisa ngelihat lihat jelas mukanya mas, wajahnya. bisi bukan warga Tapi situ kan kali Bud, ya. kalau misalkan dari samping sok mending lihat muka orang dari samping jelas nggak? Ya masih kelihatan Ah. sih. Jadi Coba. semuanya itu tertunduk, pucat dan diam. Tapi suara mengajinya tetap terdengar memenuhi ruangan katanya. Oh tapi berbicara ya jelas ya, mengaji ya. Sejak saat itu bapak tersebut itu demam katanya 3 hari dan nggak pernah mau lewat sana lagi. Kayaknya bapaknya kena demam berdarah, Kenapa? tipes mungkin ya. Ya, Flu. positifnya Flu, lah ya, positifnya kena sakit. Karena itu di kebun banyak nyamuk, kena demam berdarah, udah demam 3 hari. Jangan lupa cek laboratorium. Di Terserah di mana aja, di Vaskes kesehatan ya. Pupang, jangan lupa minum pupang. Apa itu? Apa itu? Obat DBD dari Cina. Wah, serius? Kan waktu anak aku DBD pakai itu. Itu ada label Naik halalnya? trombositnya. Ada label halalnya? Tidak ada dong. Di Cina enggak ada halal, baru- haram gitu? Aku baru nges ya, aku nggak lihat sih itu ada label halal enggaknya. ah Bud, Oh enggak. Cuman rasanya itu kayak strawberry, enggak apa sih? proma. Kalau ikan tuh amis. Amis agak asam asin-asin gitu. Amis asem, Asin. asin. Oh. Ramai rasanya. Nah, kita lanjut ya. Jadi di situ orangnya itu semuanya tuh tertunduk, pucat dan diam, tapi suaranya mengajinya tetap terdengar memenuhi ruangan. Nah, ini tadi yang 3 hari itu bapaknya demam ya. Terus aku masih berusaha menganggap itu semua cerita yang dibesar-besarkan sampai kejadian ketiga. Bentar. Malam, berarti ini yang kejadian ketiga nih. Ya, Dia yang mau ketiga menceritakan malam nih. ketiga nih. Malam Jumat aku sengaja memutuskan pulang lebih awal dari rumah Ian. Narasumber ini masih Narasumbernya. ya? Ha. Jadi dia di pas malam Jumat itu dia sengaja pulang duluan tuh. Lebih awal dari rumahnya si Ian. Dalam hati ya, sebenarnya masih ada rasa penasaran juga si narasumber ini kayaknya. Dia teh pengen membuktikan kalau kejadian sebelum itu cuma kebetulan cenah. Dia berani, dia menantang, dia menantang dirinya sendiri, penasaran. Oh, si narasumber menantang Narasumbernya, dirinya ha-ha. sendiri bahwa kejadian yang sudah terjadi sebelumnya Itu cuman itu kebetulan. hanya kebetulan ya. Mm. Berarti dia penasaran lagi Penasaran dong. lagi. Nah, jam di HP-nya itu menunjukkan jam 11 lebih 18 malam. Saat itu sampai di dekat kebun kosong itu, kali ini motornya nggak mati katanya. Oh, malah Lancar nyala dia ya. Lancar. Di depan ECU-nya musola udah ya. diganti. Udah diganti ini. ECU-nya udah diganti ya. Udah diganti. Jalan juga terlihat biasa, tidak ada cahaya dari musola. Wah, aman ini. Harusnya nggak ada cerita-cerita yang ini ya. Tidak ada suara aneh. Terus si narasumber ini bahkan sempat merasa lega dan mentertawakan dirinya sendiri. Ah, cenah aing mah kebetulan nungkul di kamari mah. Malah jadi pede ya. Pede akhirnya dia. Tapi ada lanjutannya nih. Tapi tepat saat motorku sejajar dengan jalan menuju ke kebun, dari arah belakang terdengar suara perempuan berbisik pelan. Anjir. Aduh. Waduh, Malah ada nih. malah perempuan. Oh, perempuan ya.
Dekat sekali seolah mulutnya tepat di samping telingaku. Terus suara yang dia dengar itu bilang gini cenah. Mas, mampir dulu. Bentar, bentar. Mas, mampir dulu. Kayak gitu kan ngomongnya Kayak kan. gitu kayaknya. Lah. Lah kan si cewek ngomongnya dari jauh kan. Iya, nggak tahu nih dia dari jauh atau dekat, tapi katanya seolah-olah mulutnya itu tepat di samping telinganya. Oke. Di situ si narasumber itu langsung membeku. Si narasumber ini benar-benar yakin malam itu tidak ada siapa-siapa di belakangnya dia. Jalan sepi. Dari tadi dia itu cuma sendirian. Tapi suara itu teh jelas sekali. Kayak bukan suara angin, bukan suara imajinasinya. Ada yang bilang, Mas mampir dulu. Intonasinya jelas. Intonasinya kayaknya kata narasumber ini jelas kan kayaknya. Nggak akan di -5 ya. Nggak akan. Aku spontan menoleh ke kaca spion. Dan disitulah aku melihatnya. Anjir. Tidak. Dia ngelihat Bud, suaranya, Bud? dia ke kaca spion, terus dia melihat Bentar. di jok belakang motorku duduk seorang perempuan Anjir. berambut panjang, menutupi seluruh wajahnya. Bajunya putih kotor, tangannya kurus pucat mencengkram sisi jok. Kepalanya sedikit miring ke arahku, seolah sedang menatap meskipun wajahnya tertutup rambut. Au. Lah dia numpang pulang gitu bareng si narasumber. Aku Nggak ada ojek. udah malas terbang ini si ceweknya. Dan ekstrim ini terlalu ekstrim. Aku nggak ingat lagi bagaimana caranya aku bisa sampai ke rumah malam itu. Yang ku ingat cuma satu, Cina. Dia tuh cuma menarik gas, dia gas aja itu motor kayaknya. Digas dangak-dangak. Digas sekencang-kencangnya sambil berteriak baca ayat apapun yang dia hafal. Untung ada hafalan ya dia ya. Kaca spionnya sampai sengaja ketekuk gitu loh ke bawah. Ditekuk biar dia nggak ngelihat ya. Biar aku tuh nggak sanggup melihat ke belakang lagi katanya. Nah sejak malam itu si narasumber itu nggak pernah mau pulang lewat jalur kebun kosong itu lagi. Lebih jauh nggak masalah asal nggak lewat sana. Oh jadi mutar, mending mutar. Jadi ini kok jalannya kayak ke rumah mertua orang aja. Wah, emang lewatin kebun gitu? Bro, sawah bro. Oh, mertua ente di mana sih? Aduh lupa nama daerahnya. Tapi memang Enggak kotanya aja. KBB lah. Oke. Lewat sana. Beberapa minggu kemudian musola Jadi si latarnya hampir mirip ya. latarnya hampir mirip. Ini memang masih ada sampai sekarang. Nah, beberapa minggu kemudian musolanya kecil itu dibongkar warga katanya. Oh, dibongkar ya akhirnya ya? Katanya bangunan itu sudah rapuh dan berbahaya. Oh, mungkin iya, ya. emang nggak apa-apa lah. Kebunnya juga sudah dibersihkan, pohon-pohon pisang ditebang, rumput liar dibakar habis. Sekarang tempat itu sudah jadi lahan kosong biasa katanya. Oh, malah dihilangkan ya. Tapi yang aneh katanya teh, setelah musola itu dibongkar, suara azan laurat malam justru masih kadang terdengar katanya teh. Anjir masih we. Bukan setiap hari tapi hanya sesekali. Oh. Mungkin seminggu jadi satu kali apa dua kali ya. Ya. Biasanya sekitar jam 11 atau jam 1 malam. Oh, jadi suaranya itu terdengar sekitar jam 11 atau jam 1 malam terus ya? Oh, jadi di jam-jam itu terus ya dari tadi ceritanya. Berarti kan ada apa di jam-jam itu gitu kan? Kayaknya ada. Iya sih, benar. Dari jam 11 sampai jam 1 itu kayaknya ada. Kayak nanggung gitu loh, sejam sebelum pergantian hari dan sejam setelah pergantian hari kan? Benar. Ya. Jadi kan tengah tadi malam kalau itu. yang jam 11 ada kejadian adzan, kalau yang jam 1 ada kejadian mengaji. Terus dan suaranya itu selalu datang dari arah kebun yang sekarang sudah kosong katanya teh. Yang udah dibersihin. Yang udah rata itu. Padahal udah kosong. Sampai hari ini warga sekitar punya satu kebiasaan yang nggak pernah berubah. Kalau malam lewat dekat bekas kebun itu dan tiba-tiba terdengar suara azan, siapapun itu nggak boleh menoleh. Karena menurut orang-orang tua di kampungnya Sinar Sumber ini, kalau kamu nekat mencari sumber suaranya, yang datang menyambutmu bukan manusia katanya.